Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Farida dari kelas AFI 6B dengan NIM 2113147. Ingin mempresentasikan tentang kearifan lokal di Keraton Surosoan, Banten. Keraton Surosoan, Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Keraton atau Benteng Surosoan ini didirikan pada tanggal 1526 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan raja pertamanya pada Kerajaan Banten. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta keluarganya dan pengikutnya. Keraton Surosoan juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan, dan sayangnya bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten itu kondisinya tidak utuh lagi sekarang. Keraton Surosoan hanya berupa puing-puing reruntuhan. Pondasi ruangan-ruangannya pun berbentuk segi empat dan kolam karena dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1813. Dan sejarah berdirinya Keraton Surosoan, pembangunan keraton ini bermula pada saat Sunan Gunung Jati yang berhasil merebut Banten bersama pasukan dari Demak menyerahkan pemerintahan pada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Keraton Surosoan dibangun dalam 4 tahap, dan pada fase awal dibangun dinding yang mengelilingi keraton dari susunan bata yang lebarnya mencapai 100-125 meter. Dan pada fase kedua dibangunlah dinding bagian dalam yang berfungsi sebagai penahan tembakan dan bastion, yaitu sudut benteng yang berbentuk intan. Dan pembangunan fase ketiga meliputi pendirian ruang-ruang di sepanjang dinding utara, yaitu penambahan lantai untuk mencapai dinding penahan. Dan pada fase keempat dilakukan perubahan pada gerbang utara dan gerbang timur. Dalam sejarahnya, Keraton Surosoan pernah beberapa kali mengalami penghancuran dan keruntuhan pertama pada tahun 1680 ketika perang tersebut antara Sultan Agung Tritayasa dan Sultan Haji. Dan setelah Sultan Haji berhasil naik tahta karena bantuan VOC, Keraton Surosoan diperbaiki. Lalu Sultan Haji meminta bantuan seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Laurens Chardel untuk membangun kembali keratonnya. Atas jasanya itu, Laurens Chardel kemudian masuk Islam dan diberi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan. Keraton Surosoan dihancurkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Dan serangan ini terjadi karena pihak Kesultanan Banten menolak 3 permintaan Belanda, yaitu yang pertama, Sultan harus mengirimkan 1000 orang rakyat setiap hari untuk diperkerjakan di ujung kulon. Menyerahkan Patih Mangkubumi, warga Diraja, ke Batavia. Sultan harus memindahkan keratonnya ke daerah Anyer karena Surosoan akan dijadikan benteng Belanda. Dan bangunan keraton ini memiliki kemiripan dengan benteng kolonial. Pada bagian luarnya dikelilingi dinding berbentuk benteng setinggi 7,25 meter dan bastion yang digunakan untuk memantau kondisi di sekitar keraton. Bastion keraton ini berjumlah 4, dan di antara bastion tersebut terdapat bangunan melengkung. Keraton Surosoan memiliki beberapa pintu masuk, tetapi saat ini hanya tersisa 2 pintu saja yang terletak di bagian utara dan timur. Dan pada bagian tengahnya terdapat bekas pemandian Sultan, dan beberapa kolam lainnya disebut Raradenok atau pancuran mas. Sumber air pemandian tersebut dari suatu tempat bernama Triskardi atau danau buatan yang terletak di sebelah selatan keraton. Saat ini sebagian besar sisa-sisa bangunan Keraton Surosoan telah terpendam di dalam tanah. Sisa-sisa bangunannya yang masih dilihat setelah dilakukan pemugaran. Nah, masuk ke topik pembahasan yang dimana Keraton Surosoan itu menampilkan beberapa aspek kearifan lokal dan warisan budaya yang penting bagi sejarah dan tradisi daerah tersebut, yang dimana meliputi desain arsitektur. Keraton Surosoan ini mencerminkan perpaduan pengaruh lokal Jawa dan Islam dengan elemen seperti gerbang yang melengkung dan fungsi ruangan tertentu seperti area pemandian atau petirtaan. Penggabungan fitur desain ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang adat
istiadat setempat dan praktik gaya hidup. Yang kedua itu ada pengelolaan air, salah satu fitur penting yang adanya beberapa elemen air di dalam keraton untuk termasuk kolam Raradenok. Fitur ini tidak hanya memiliki tujuan praktis tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya tradisi Jawa, yang dimana menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan penumurnian. Dan yang ketiga itu ada praktik budaya, yang dimana keberadaan ruang seperti Balai Kambang, Raradenok, bekas kolam taman, dan pancuran mas untuk ritual mandi menunjukkan pelestarian praktik budaya terkait rekreasi, relaksasi, dan kebersihan pribadi di dalam keraton. Dan ruang-ruang ini kemungkinan besar memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan upacara. Dan yang keempat itu ada simbolisme dan ritual. Berbagai bangunan di Keraton Surosoan mungkin memiliki makna simbolis atau berfungsi sebagai tempat ritual atau upacara tertentu yang unik di wilayah Banten. Dan pemahaman terhadap simbol-simbol dan ritual tersebut memberikan wawasan mengenai keyakinan spiritual dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Singkatnya, Keraton Surosoan mewujudkan kearifan lokal melalui desain arsitekturnya tersebut dan sistem pengelolaan air, praktik budaya, simbolisme, dan ritual yang mencerminkan kekayaan warisan dan tradisi Banten. Mungkin yang saya ketahui dari sisi pandang saya, kearifan lokal yang ada di Keraton Surosoan itu mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.